Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah sebuah perumpamaan, Bapak Ibu. Perumpamaan. Dan jelas di dalam ayat 1 ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Itu dulu catatannya, seringkali orang lupa bahwa ini tuh perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ada pesannya tentang kerajaan sorga. Nah, di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu tadi sudah menyimak, ada beberapa kali sang tuan tanah, pemilik kebun anggur ini keluar untuk mencari pekerja-pekerja. Dari pagi-pagi sekali, lalu jam 9, jam 12, jam 3, terakhir jam 5. Semuanya dikasih upah berapa? Adil nggak menurut Bapak Ibu? Nggak apa-apa, boleh. Hak untuk berbicara, hak untuk berkomentar, hak untuk memberikan penilaian, sah. Siapa lagi yang menganggap ini tidak adil? Angkat tangan. Nah, udah kan Ibu mah ya. Siapa lagi yang menganggap ini tidak adil? Angkat tangan, boleh. Nggak usah ragu-ragu. Apa adanya aja. Siapa lagi yang menganggap ini tidak adil? Angkat tangan. Oke, 2. 2 nggak adil. Siapa lagi? 3. Nambah lagi ternyata. 3. Ada lagi kah? Terakhir nih, kesempatan terakhir. Ada lagi? Kalau begitu boleh nggak saya berasumsi Bapak Ibu yang tidak mengangkat tangan itu menganggap ini adil? Betul nggak? Enggak juga. Laku mah. Lagi mana sih? Tadi disuruh. Jadi tengah-tengah nih antara adil dan gak adil nih. Bingung. Wah, bingung. Kalau kita adopsi ketiga. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Kagak ada juga. Ada saci yang bingung. Kalau kita melihat ini dan lalu mengukur dengan pengalaman kita, kita wajar untuk mengatakan ini nggak adil. Masa yang kerjanya berjam-jam berbanding yang kerjanya cuma 1 jam, upahnya 1 dinar. Di mana adilnya? Mengapa pemilik kebun itu bilang adil? Di mana adilnya? Kalimatnya apa yang dibilang sama Tuhan itu ya? Kita cari ayat berapa tadi ya? Ayat 13 ya. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau." Dengan kata lain, aku nih udah bersikap adil pada kamu nih. Di mana adilnya? Kesepakatan, betul Pak. Sepakat. Saroha. Gitu ya. Betul ya? Saroha sepakat juga ada. Bisa berarti gitu ya. Sepakat udah. Deal. Segitu. Persoalannya adalah yang membuat pegawai atau pekerja ini yang lebih lama bekerjanya merasa tidak adil karena dia tidak tahu bahwa Tuhan ini, pemilik lahan ini akan memanggil lagi pekerja-pekerja lain. Kalau gua tahu begitu Pak, nanti gua datang aja jam 5. Karena nggak tahu kan? Tapi coba kalau tahu, ya itu tadi, datang aja nanti jam 5. Kerjanya itu nanti, upahnya segitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang pekerja ini, memang jadi kayaknya ngerasanya tuh nggak adil. Kerja beratnya lebih berat, sementara yang kerja ringan yang ini dapat upahnya sama dia. Tapi dari sisi pemilik kebun adil, karena apa? Sebelum ada kontrak kerjanya itu sepakat. Yang penting sepakat dulu. Sepakat nggak? Kalau udah sepakat, apapun yang terjadi nanti jangan komplain ya. Kalau komplain ya baru nggak adil. Yang nggak adil siapa? Bukan si tuannya yang nggak adil, pekerjanya yang nggak adil. Sehingga gegara itu tuannya bilang, jangan-jangan kamu nih marah, kamu nih iri karena aku baik hati ya. Di mana baik hatinya?
Di mana baik hatinya? Cuman kerja sejam dikasih 1 dinar, baik hati nggak tuh? Baik hati kan? Sementara 1 dinar itu wajar, itu sangat wajar diberikan sebagai upah harian seorang pekerja, wajar. Masa nuntut lebih? Sesuatu yang wajar lah itu. Misalkan di sini di Horgelis, seorang pekerja harian pekerja lepas, digaji berapa hariannya? 100 atau 150? 150 ya. Kalau minta lebih boleh minta lebih mah, dikasih atau enggaknya urusan belakangan gitu kan ya. Iya kan, boleh minta 1 juta juga boleh sehari gitu kan. Tapi soal diizinkan atau enggaknya urusan tuannya kan, urusan pemberi kerjanya kan. Rata-rata di sini berarti 150 ya. Kalau yang perempuan sama nggak segitu juga? Beda. Jangan gitulah, sama juga lah, perempuan lelaki sama lah gitu kan ya. Kerja kerasnya juga sama, makan nasinya juga sama. Iya kan, kasihnya sama lah. 150. Udah besar nggak itu? Besar ya? Adil nggak kalau seorang tuan mempekerjakan seorang pekerja lepas harian 150 sehari? Wajar? Wajar. Dia mintanya kepada si tukang ini datang jam 8 pagi. Ntar jam 4 sore ada lagi dikasih gaji segitu juga. Adil nggak? Adil nggak? Ya adil lah. Ya adil, terserah tuannya lah. Duit gua mau kasih apa kagak juga terserah gua gitu kan. Kan gitu kan? Karena memang standarnya paling tinggi adalah 150. Sehingga kalau tuan itu, atau misalkan yang tuannya itu saya, ngasih 150 kepada yang bekerja sejak jam 4, kelarnya jam 6 sore pas maghrib, saya murah hati enggak? Murah hati lah. Si Suluh TA murah hati. Sombong aja dari tadi ya. Jadi kalau seorang pekerja harian bekerja cuma 1 jam, digaji 1 hari, itu namanya murah hati. Itu yang dikatakan oleh si pemilik kebun ini. Atau kau iri, atau kau marah, itu gara-gara aku murah hati. Itu persoalan. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berbicara tentang kemurahan hati Tuhan. Tuhan yang menerima orang yang datang kepadanya, yang memelas datang kepadanya. Kasarnya, sederhananya juga begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ada yang sejak lahir jadi Kristen, Bapak Ibu? Siapa? Angkat tangan. Yang sejak lahir jadi Kristen, angkat tangan. Oke, hampir semuanya. Oh, enggak, di ruangan ini enggak semuanya. Soalnya istri saya itu OKB. Istri saya orang Kristen baru. Istri saya CD 1 tahun sebelum kenal saya. Jadi OKB. Jadi tahun berapa? 2012 ya? 2012. Dari keluarga Buddha Konghucu. Jadi nggak dari lahir. Nah, yang dari lahir Kristen sudah mengaku percaya pada Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Bapak Ibu mengaku selamat? Amin nggak sih? Amin. Bapak Ibu selamat? Jangan ragu-ragu lah. Bapak Ibu selamat? Amin, gitu kek. Iya, amin gitu kan. Selamat ya. Padahal dari lahir ya Kristen. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang tinggal sejengkal lagi hidupnya berdosa. Sepanjang hidupnya ini berdosa, tinggal sejengkal lagi hidupnya, lalu bertobat sama Tuhan. Tuhan kasih selamat gak? Bapak Ibu iri gak sama orang yang tinggal sejengkal ini? Enggak. Ya begitulah mestinya kita seperti pekerja-pekerja tadi. Harusnya kita gak perlu iri. Iya kan?
Kita nggak perlu iri, yang ada harusnya kita bersyukur. Seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Semakin banyak orang menerima anugerah dan kebaikan, cinta kasih dari Tuhan. Tanda bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menerima semua orang, menghargai semua orang, nggak pandang bulu dia. Itu kan dinyatakan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu disalib. Ingat, ada 2 orang disalib. Ingat nggak? Enggak. Ingatlah gitu ya. Ada 2 orang disalib. Yang satu malah ngece-ngece gitu kan ya. Ngeledek. Kalau dirimu Tuhan, kalau dirimu Mesias, turun. Terus abis itu selamatkan kami. Kan? Ngeledek dia. Sementara yang satunya bilang, Tuhan, kalau kau datang kembali dalam kerajaan, ingatlah aku. Sebuah pernyataan, permohonan dan pengakuan. Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga, saat ini juga, kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selamat? Selamat. Enak gitu tuh. Hidup kayak gitu tuh enak Bapak Ibu. Bikin aja maksiat seumur hidup. Sebentar, belum selesai. Jangan tergesa-gesa. Bikin aja maksiat seumur hidup. Ntar umurnya tinggal 5 menit lagi, tobat. Tapi siapa yang tahu umur kita? Kan masalahnya di situ kan? Ya. Jadi itu mah semua sebuah ojok-ojok aja gitu kan. Ya, jangan diikutin. Pakai kesempatan yang ada untuk datang mendekat kepada Tuhan. Datang dan pakai kesempatan ini untuk selalu meraih tangan Tuhan yang mau menyelamatkan. Pakai kesempatan itu. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita. Kalau kita berpikirnya kayak yang tadi saya pikirkan, wah maksiat aja seumur hidup, ntar 5 menit sebelum mati tobat. Kalau kita berpikir pakai cara begitu, Bapak Ibu, kita lagi maksiat ini. Ternyata selesai kan? Ada kesempatan tobat? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ada cerita lucu tapi juga ngenes sebetulnya. Ini kejadiannya di dekat kantor Sinode. Ini waktu saya masih pelayanan di GKP Bogor. Waktu itu saya sedang ada rapat di kantor Sinode. Nah, itu masih kisaran jam 11 menjelang siang ya. Pagi menjelang siang. Jam 11 tiba kisruh rame di luar. Kantor Sinode itu kan di Jalan Dewi Sartika. Hanya beda 1 gang saja. Di situ ada lokalisasi. Maaf ya. Ada lokalisasi. Ternyata kisruhnya itu dari situ. Rame, gempar. Ada apa? Ada kakek-kakek umur 67 tahun dan ternyata ia adalah seorang dosen di salah satu universitas negeri di Bandung. Maot. Sedang bersama dengan PSK. Siapa yang tahu hidup kita? Betul? Sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Habis nyawanya di situ. Kita nggak pernah tahu. Jadi saat masih hidup, Bapak Ibu, pikirkan seolah-olah hidup kita tinggal 5 menit lagi. Maka bertobatlah sejak sekarang. Dan Tuhan membuka dirinya untuk setiap pertobatan. Tuhan menghargai kita. Karena di hadapan Tuhan kita ini sama aja. Yang dosanya secuil, yang dosanya bejibun, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tetap disayang oleh Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan bagi dunia. Tuhan memberikan matahari bukan hanya buat orang baik, betul? Tapi juga buat orang-orang yang berdosa. Kalau Tuhan tidak memberikan berkat pada orang-orang yang bajigur juga, yang bagundal juga, kapan mereka tobat? Berkat Tuhan justru akan membawa mereka pada pertobatan. Hari ini Bapak Ibu lihatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih. Kerajaan sorga disediakan buat kita yang selalu menyediakan diri juga merangkul, mengambil tangan Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Pakai kesempatan ini baik-baik. Kalau Tuhan sudah menerima kita, masa iya kita nggak mau menerima tetangga kita, saudara kita, adik, kakak, anak, orang tua?
Selama masih ada kesempatan, pakai itu. Bangun relasi kembali. Ikatkan kembali dalam ikatan cinta kasih. Terima apa adanya. Terima anggota-anggota keluarga kita, tetangga-tetangga kita, siapapun warga jemaat kita, dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dengan tangan terbuka, merangkulnya. Karena kita adalah tubuh Kristus. Terima. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, bersedia menerima kita apa adanya, menghargai kita begitu luar biasa. Itu jugalah yang harus kita lakukan. Seperti itulah kerajaan sorga, selalu membuka pintu lebar-lebar, pintu cinta kasih kepada siapapun. Tuhan berkati. Amin.